warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pengolahan data yang minggu lalu sempat tertunda ya karena ada proses penginstalan aplikasi. Silakan semuanya buka data SPSS-nya. Nanti akan dua yang tampil, yang output seperti ini, sama nanti ada yang data. Data itu seperti ini. Ini datanya, terus output. Nah, untuk sementara nanti kita buka dulu outputnya. Oke. Di output ini kita akan melanjutkan kemarin output sampai uji reliabilitas ya, reliabilitas. Nah, sekarang kita akan melakukan uji regresi. Silakan buka Word-nya. Yaitu di bawah langkah-langkah, enter, langkah-langkah. Dibesarkan, Mbak, layarnya. Samping terus. Yang lalu kan nggak save? Nggak masuk? Lupa save? Seharusnya sudah di save ya. Nah, sambil nunggu itu, lanjut langkah-langkah melakukan uji analisis regresi linear berganda. 1. Klik analyze, analise, YZE, nggak pakai I. Enter, pilih regression, regress double S ion, regress ion. Oke. Klik linear, enter. Klik linear. Oke, enter. Pilih variabel X1, X2 dan X3 tanpa menyertakan indikatornya. Pindahkan ke kolom independen. Oke. Dengan mengklik tanda panah. Lalu pilih variabel Y, lalu pilih variabel Y tanpa menyertakan indikatornya. Lalu pindahkan ke kolom dependen. Enter, lalu klik OK. Nah, silakan di sing Mbak jangan dulu, sing temanmu. Yang lainnya yang udah buka output tadi, ya silakan klik analyze, ikuti langkah ini. Nanti kalau udah baru biar Mbaknya yang nentuin. Di file outputnya itu tadi. Iya-mu ya, lah kami tahu mana iya-mu? Yang ini, Pak. Employee? Iya, employee karir. Ya, ada itu. Yang ini, Pak. Iya. Terus ini apa, Mas? Yang tiga ini apa? Kelebihan? Iya, ya, Pak. Iya. Tugas mungkin. Kamu namain tugas mungkin. Saya nggak tahu. Kamu simpannya apa? Tadi kan udah open file. Outputnya nggak ada? Nggak kamu simpan outputnya kemarin? Outputnya? Mana? Iya itu. Jadi itu aja. Klik analyze. Sudah kayak gitu tuh, Pak. Regression. Ya udah. Jangan bingung. Kalau kamu bingung saya juga bingung. Udah? Regression linear. Nah, yang di copy itu cuma cuma
yang tulisan tadi ya, yang kayak X1 apa namanya itu. Nggak usah kamu blok X1.1 nggak usah. Langsung variabelnya. Ya, langsung. Nah, pindahin. Sekarang banyak. Buka outputnya. Yaitu klik analyze. Regression. Wih, Novita bontrot ya. Keputusan klik. Keputusan. Itu Y ya. Y-nya di dependen. Y-nya di dependen, kolom dependen. Nah, yang X-nya kolom independen. X, advertising. Ya, Ultras. OCR. Itu ya, langkah-langkah ini jangan sampai dibesarin layarnya nih, outputnya. Nah, jangan sampai keliru ya. Kalau kalian waktu nginput data di SPSS itu Y yang pertama, berarti Y-nya itu langsung dikirim ke dependen. Kan ada yang data awal tuh X. Jadi nggak selalunya yang paling bawah itu adalah Y. Ingatlah waktu kalian input datanya. Kalau Mbak Sojin, Mbak Will, Mbak Ulfi ini Y-nya paling pertama, X1, X2, X3 yang terakhir. Kalau udah klik OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Akan muncul tampilan data seperti ini ya. Sampai sini ada yang nanya? Oke. Ini. Analyze. Ini Mbak, analyze Mbak. Klik analyze. Regression. Linear. Akan muncul seperti ini. Ini dikosongin semua, kosongin. Klik. Ini dulu klik, baru ini. Klik ini. Nanti kan tampil kolom yang kayak gini kan modelnya. Nah, variabelnya yang dipindahin ya, variabelnya. Berarti indikator nggak ikut. Langsung variabelnya karena ini Y di atas, terus karena ini X di independen, karena ini X2 di independen, karena ini X3 di independen. Tergantung kamu mau posisikan di datamu itu Y duluan atau X duluan. Ya berarti kan yang di sininya X, pokoknya kolom ini hanya diisi oleh Y. Masalah di sini mau di mana posisinya terserah kamu. Yang jelas di sini itu adalah Y. Yang ini untuk variabel X seperti itu. Terserah Mbak Eka-nya. Mbak Eka-nya itu naruh Y-nya di mana? Yang jelas harus di sini nanti masuknya. Nah. Belum. Moderasi toh? Belum, nanti ada acara sendiri. Moderasi atau intervening atau mediasi? Intervening. Kalau intervening nanti ngolahnya 2 kali. Ini olahan pertama tadi oke, terus gini lagi. Nah, nanti yang ini diganti Y2, yang Y1 masuk ke independen. Seperti itu. Yang pakai intervening ya. Jadi dia 2 kali ngolah. Kalau pakai Smart PLS, nanti kalau pakai Smart PLS, 2 kali olah kalau dia pakai SPSS. Tapi kalau dia nanti pakai Smart PLS itu cuma 1 kali olah, walaupun dia pakai mediasi. Nah, untuk yang SPSS 2 kali. Berarti nanti ininya dikeluarin dulu, terus dimasukkan ke independen, terus yang Y2-nya masuk. Seperti itu. Pertanyaan lagi? Oke. Oke, ini jangan
Sudah, ini close saja. Nah, nanti kalau di oke, tampilannya seperti ini. Kalau minggu lalu kan sudah diajari tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Udah tahu toh cara baca datanya? Nah, simple kok. Y1. Kan rumus pertama kan Y1. Nah, itu yang diolah dulu. Rumus Y1 yang diolah dulu. Kalau udah, kita masuk ngolah rumus Y2. Independennya dimasukkan di satunya X-nya aja. Y1. Udah, gitu aja. Itu karena di measure ini enggak kamu rubah nominal kan? Lah iya. Makanya tak suruh rubah semua di nominal biar mudah, biar seragam. Udah? Sekarang buka Word-nya. Cara membaca. Ini dari awal lagi kamu. Uji apa tuh? Uji apa, Mbak? Lah kan dulu kemarin datang loh, datang di kelas. Terus ini mau kayak kembali ke sininya lagi gitu, Pak. Kurang iki metuan kan kurang uji. Maksudnya wis kayak enggak saiki. Oh ya berarti. Kayaknya nih buat kurang buru-buru. Oh, belum dikasih lihat tablet lagi. Oh. Ya udah berarti olah dari awal lagi uji validitas kamu olah, habis itu berarti olah lagi uji reliabilitas. Kayak ada yang hilang ini ya. Mbak Helda nggak ada ya? Biasanya kan agak sering nanya tuh orangnya. Mbak Helda. Oh, berarti bakat telat dia. Gampang. Kalau udah, selanjutnya cara membaca hasil olahan data ya. Yang minggu lalu apa enggak kalian tulis langkah-langkah melakukan uji validitas? Tulis ya? Ya, penting. Langsung enter, Mbak. A. Uji analisis regresi linear berganda. Nanti ini saya nggak terlalu membuat kalimat yang banyak. Nanti kalian kembangkan sendiri, nanti bisa lihat contohnya di Google banyak ya. Enter, Mbak. Berdasarkan analisis data menggunakan alat statistik SPSS versi 26 Mbak ya. Maka dapat diketahui hasil uji analisis regresi linear berganda sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 1 misalkan, atau tabel berapa? Tabel 3. Ya kan validitas 1, reliabilitas 2, berarti ini 3. Berikut ini. Oke, enter. Tabel 3 hasil uji regresi linear berganda. Tabel 3 hasil uji regresinya mana? Uji regresi linear berganda. Nah, yang di copy adalah tabel koefisien yang tadi yang kamu olah. Di output. Di output itu ada tabel koefisien, itu di copy dulu. Dipindahkan ke tabelnya. Klik. Tabelnya diklik, Ctrl C. Terus paste di Word. Biasanya anak muda itu penglihatannya tua macam loh. Ini anak muda sepuh mana. Ya.
Semua ngopi dulu sampai sini, nanti saya jelasin. Nanti ngopi dulu nih. Ngopi dulu. Klik aja Ctrl C. Kan dia kalau udah klik itu kan bentuk kotak toh. Terus paste. Atau enggak klik kanan, copy dan enggak anu. Ya. Berarti kan tabel hasil analisis hasil uji analisis regresi linear berganda persamaan 1 gitu. Udah? Oke. Tapi nanti kalau di deskripsi ini caranya di blok ininya, diklik ini. Nah, terus yang tanda ini, kotak-kotak ini, bukan itu atasnya. Itu, itu border, itu, ya. All border, no border hilang kan gambarnya. Sebelum lanjut, sampai sini ada yang masih kebingungan? Lembaknya kenapa enggak ngolah? Masih dari awal Pak. Oh, dari awal. Apa Pak Charlie? Analyze. Benar Pak. Tapi yang output yang lama masih ada nggak? Ada. Analyze. Benar Pak. Outputnya aja nggak apa? Iya. Itu open aja boleh. Coba boleh. Bodoh ya. Tanya tinggal ngantri sih. Itu outputnya. Oh, di mana nih? Kayak yang lain sambil nunggu, ada yang mau nanya? Wes, Novita. Ngopi. Tuh, kono dalane blok kono. Kawas Kak? Udah ngopi? Endi? Ini. Ya udah di blok C ininya. Ini udah tak copy di Word. Lah ya ini blok C, di blok. Mau dibikin tabelnya biar rapi gitu maksudnya. Di blok dia itu ya itu. Nah, terus tab home. Sing iki lho sing kotak-kotak gitu. Segitiganya. Nah, sing itu all border. Nah, itu biar rapi. Analyze regresi. Analyze regresi linear. Terus itu yang X-nya semua variabel X tanpa indikator dipindahkan ke independen. Klik aja langsung variabelnya, klik. Ya, totalnya itu. Nah, itu dipindahin. Enggak usah di-shift, Mbak. Independen apa? Depan toh X-nya toh semua yang di situ. Lagi. Enggak. Ini kembalikan. Ininya toh. Y-nya enggak Ya itu. Y-nya nanti di Y-nya di sini. Nah. Iya, oke. Terus Y-nya di anu. Bingung itu sudah klik ini, Mbak, panahnya, Mbak. Oke. Bawahnya ada. Ada toh? Tabel koefisiennya bawahnya. Klik tarik. Nah, itu mana? Udah. Tinggal kamu copy di Word itu, ikuti yang depan. Ada yang belum bisa ngopi hasil tabel koefisien? Apa ini? Berapa pol? Wes ya, Mbak, balian, Mbak. Tabel emang mana? Tuh. Nyisor.
Berdasarkan tabel 3, maka persamaan analisis regresi linear berganda dapat dijabarkan sebagai berikut. Enter, Y sama dengan, apa rumusnya di proposalmu? Y sama dengan konstanta, enggak, simbol, insert, simbol, G, ujung G, yang kayak I loh. Nah. Tambah B1 X1, X-nya kapital, tambah B2 X2, tambah B3 X3, tambah E. Ditengahin. E. Ditengahin. Ketengahin. Kalau yang Y-nya 2, persamaan pertama ya. Karena harus 2 dia. Enter, Y sama dengan, nah, nilai konstanta diambil dari kolom konstanta. Nih, 2,966 tambah 0,100 X1 tambah 0,383 X2 kurang 0,027 X3, dah. Sampai sini dulu. Ya, karena di SPSS itu dia nggak nyimpan 0 di depan koma, jadi kita yang kasih manual nambahin 0 di belakang, di depan titik. Kamu yang lambat ya. Oh iya. Ya 2 saja. Kalau ini apa? Rumus yang kedua nanti Mbak. Rumus kedua itu nanti Y2 sama dengan konstanta tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 tambah Y tambah B berapa? B4 Y1. Ya. Langsung min, berarti konstanta, nilai konstanta langsung min. Ada yang konstantanya minus? Kamu min, Mas? Oke, nanti cara menjelaskannya. Enter, Mbak. Berdasarkan persamaan tersebut. Oh iya, di mana tulisannya? Konstantanya min. Itu saja min. Iya. Maka dapat dijabarkan sebagai berikut. Hilang. Enter. A. Atau satu titik. Ulangin. 1. Konstanta sama dengan 2966. 2,966. Enter. Pak, ini kasih rata kanan kiri dulu. Ininya biar nggak nengah. Ya, oke. Terus B1 sama dengan tuh nilainya di atas, lihat toh? Ya. Nggak ada X-nya. Nggak pakai X-nya. Terus
B2. Oke, di konstanta di enter. Hapus. Backspace, backspace. Jempolek gede. Ini apa, Pak? Error. Oh, error. Tapi nggak perlu dia, nggak perlu sekarang. Udah. Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 2,966 dan bernilai positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dependen tetap akan mengalami peningkatan sebesar 2,966 dengan asumsi variabel independen konstan atau tidak berubah. Titik, gitu aja. Nanti variasinya cari di Google. Mas, kalau kamu negatif, kalimatnya akan mengalami penurunan. Konstanta. Kalau positif itu meningkatkan, kalau negatif itu menurunkan. Pak, ini kalau yang persamaan 2 saya negatif. Berarti B-mu itu yang persamaan 2 apa ya konstantanya? Ya, itu berarti akan menurun dia. Ya. Pak, ini kan minus ya, Pak. Ya, berarti nanti yang review produkmu nanti melemahkan. Tapi di sininya tetap, Pak. Negatif dong, negatif. Jangan positif. Berarti Kurang. Iya, iya gitu. Iya, tinggal bikin kalimatnya yang sana tadi. ini mau 12.000 ya, Pak? Nggak apa-apa. Konstanta toh? Iya, Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Makasih, Pak. Iya. Variabelmu nggak ada yang berpengaruh. Ya. Apa? Itu keputusan pembelian saya nggak masuk, kenapa ya? Terus pas Ya, karena berarti tadi nggak kamu panggil. Coba ulangi, regresi. Linear. kan saya transfer ke sini ya, Pak. Ini hilang. Iya kan iya toh? Iya. Memang Tapi hilang. hasilnya tetap gini, Pak, sama. Terus saya ulang. Keputusan pembelian nggak masuk di kolom, Mbak. Yang masuk itu cuma X toh. Coba di parameter yang udah keluar. Cancel. Ini cancel. Oh, ini cancel aja. Saya mau lihat. Mana outputnya? Ini X1. Mana output koefisien? X1. X2. Mana X3-nya? Iya, Pak, nggak ikut, nggak masuk. Tapi tadi muncul. Kamu masukkan? Masuk. Apa toh? Nggak hapusnya dulu ya, Pak. Ya. Coba sing kalimat B1 juga kamu bikin kalimat. B1. Mbak, ini tadi ini aneh, Mbak, negatif ya? Sing ini. Turun. Ini negatif ini. Oke. B1. Nilai koefisien variabel X1 pakai F, bukan pakai V. Koe. Koefisien variabel X1 mu tulis, Mbak, jangan X1, tulis namanya. Variabel nilai koefisien variabel apa? X1 mu apa?
advertising. Advertising adalah 0,100 dan bernilai positif. Artinya ketika variabel advertising mengalami peningkatan atau ditingkatkan sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan keputusan pembelian sebesar 0,100 satuan. 00 satuan atau sebesar 10%. Dengan asumsi variabel independen lainnya konstan atau tidak berubah. Tetap. Itu. Oh iya ya. Berarti datanya ada yang aneh itu, yang nggak kebaca sama S3-mu. Kan dia nggak muncul. Iya. Ganti data X3 yang nggak muncul ya, S2. Ya itu S2 Pak. Dirubah datanya. Yang berulang. Mengalami penurunan maka akan Negatif. ya. Artinya ketika fermentasi mengalami peningkatan, nggak usah, dia tetap itu tetap samanya. Ini tetap naik, yang di sini yang berbeda. Oh. Berarti ini peningkatan. Akan mengalami peningkatan atau ditingkatkan sebesar 1 satuan peningkatan, maka akan menurunkan tingkat kepemilian sebesar 0, enggak langsung 0,194 satuan atau sebesar 19,4% dengan asumsi. Coba yang negatif, Mbak, buatkan kalimat. Itu tinggal kamu kopas saja, tinggal nanti dirubah-rubah sesuai variabelnya. Dari 0,100 itu kan 100. Piro 54. Itu kan harusnya ini kan nggak bisa ini harusnya harus ada 0 ini. Nah, 0 toh. Berarti kan dikali 100 kan 20,1 ini. Mundur 2 angka komanya. Mundur 2 angka. Mungkin datanya kayak sama semua atau enggak coba suruh ngisi ulang datanya itu. Coba lihat aja datamu di Excel. Dia beda apa enggak? Pasti ada yang itu yang enggak jadi dia enggak mau baca. Misalkan datanya sama dengan variabel lain, itu dia enggak mau tuh dia ngolah. Kalau sampai misalnya data X3 sama data X1 itu sama, itu enggak mau hilang satunya. Yang satunya hilang. Udah ya? Lorong Banten. Lembak ini kopian yang ini kopian yang kene no, yang negatif coba. Kalau negatif gimana? Kalau ada yang kosong itu juga berpengaruh Pak? Iya, ada kosong. Ada. Lah kuwi kesalahan nih. Sendiri ya. Apa variabel lagi? Nilainya 20 boleh atau enggak aja boleh. 0,27. Artinya ketika variabel ini mengalami ini yang lainnya jangan berubah ini tetap mengalami peningkatan. OCR mengalami peningkatan. Jadi negatif itu gini. Pengaruh positif itu naik ikut naik, turun ikut turun, itu positif. Tapi kalau negatif dia berlawanan. Kalau satu naik maka satunya turun. Kalau satunya turun, satunya naik. Jadi kalau di sini turun, berarti positif. Ya. Karena ini negatif, maka
Di sininya meningkat, X-nya meningkat, Y-nya turun. Turunnya sebesar 0,27 atau sebesar 2,7%. Nah, gitu. Itu ya, perbedaan ketika nilainya positif sama ketika nilainya negatif kalimatnya. Mbak turunin, operator turunin. Lagi. Bukan, iki loh. Biar kebaca. Nah ini perbedaannya. 100, udah. Seperti itu. Yes. Mana? Ini kan nilainya positif. Anunya yang konstantanya positif. Itu dulu dijabarkan dulu, udah kamu jabarkan. Buat dulu kalimat penyebarnya kalau positif. Mbak Ulpi, munggah Mbak Ulpi. Biar Mbak Eka bisa lihat yang konstanta itu, Mbak, kalimatnya. Dibuat gitu aja, Mbak. Template. Tinggal kamu rubah variabelnya menjadi variabelmu. B4 Y1. X ada 4. Berarti ini apa? Rumus pertama rumus kedua? Rumus 1. B4 X4. Enggak ada Y-nya. Nah, yang kedua tambahin B5 Y1. Yang rumus 2. Nah, ini kan tinggal kamu rubah yang tadi dia nyebut variabel apa? Apa, Mbak? B5 X Y5. Ya, B5 Y5, enggak ada X. Ini kalau yang enggak berpengaruh itu gimana, Pak? Enggak, terakhir. Nanti saya kan. Yang sekarang kan lihat dulu lihat dulu besarannya. Kalau ini kan dia 36% bisa mempengaruhi Y. Yang ini bisa meningkatkan mempengaruhi. Dia bisa meningkatkan Y sebesar 36% atau 0,360. Min menurunkan. Ya, dia bisa menurunkan negatif. Berarti di rumusnya negatif. Di rumusmu yang kedua itu seharusnya 0 bukan tambah tapi langsung min 0. Bukan ini. Yang kedua kan ini kedua nih. Itu bukan positif tapi iya kurang. Jadi kurang terus min-nya dihilangin. Gitu ya. R-nya gimana, Pak? Enggak usah. Enggak perlu. Kalau kayak gini Positif. Semua toh? Berarti tambah semua berarti. Terus bareng, iki sudah. Oke. Nanti tinggal dikirim Mbak Ulfi. Tetap enggak apa ya? Apa? Nge-freeze. Itu enggak dipencet itu, banting. Dari dipencet enggak ya. Download. Itu biasanya Mbak, memorinya enggak mungkin keberatan tau, maksudnya kapasitasnya enggak cocok. Itu kayak gampangannya, Bisa Excel download? Masa toh? Ndi. Oh alah. Oke, kalau udah sekarang Mbak turun Mbak. Uji koefisien determinasi, judul baru. Uji koefisien determinasi. Kasih pinggir Mbak, ujung pinggir. Sejajar dengan uji regresi tadi. Rata kiri atau Oke, enter. Bukan anunya. Itu bawahnya ya. Tabel 4 lah. Tulis dulu tabel 4. Nah, tabel 4 hasil uji. Nanti kalimat pengantarnya bisa kalian cari sendiri ya. Saya langsung aja.
Hasil uji koefisien determinasi. Yang di copy adalah tabel model summary. Naik. Piano paku gede ngono. Ah. Enter. Lah kuwi lho kon menikmati pengalaman mikroskop Edge lho. Nikmati layar kosong kuwi. Dah? Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa nilai R square adalah R square. Waduh contohnya. Nilai R square sebesar 0,581. Artinya seluruh variabel independen pada penelitian ini yaitu advertising, ETRAS, dan OCR memiliki kemampuan mempengaruhi variabel dependen dalam kurung keputusan pembelian sebesar 58,1%. Sedangkan sisanya sebesar 41,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini, seperti harga, pelayanan, dan kualitas produk. Titik. Dah selesai. Mudah bukan? Bukan. Coba. Rasa di copy ya. File download itu loh. Itu dari apa? Dari Google Form atau dari mana? Itu lah itu file nggak bisa tau klik. Oh alah. Ganti laptop berarti. Ada pertanyaan? Dang.
piro? Ya nggak apa-apa, itu nanti jadikan kelemahan bahwa modelmu tuh dampaknya kecil. Nggak apa. Close? Kenapa itu? Close, terus lagi, terus apa masalahmu? Lah iya. Lah iya. Iya, Cel. Dari awal, berapa pengalaman ngomong? Karena UTS kan harus nyetor bab 45 kan? Mau nggak mau kan harus kamu buru itu, harus ada datanya. Berapa harus kamu? Itu kan valid. Terus yang uji regresinya tadi? Tuh nggak ada berpengaruh kamu tuh. Terus ininya sekarang yang uji ini, belum. Sisanya berapa, Pak? Ya tinggal kamu kurangi aja. Dikurangi mana? 100. Oh, Itu karena memang nggak ada yang berpengaruh kan, jadi makanya kewucil itu namanya. oh nilainya. Itu kan cuma 9% atau 9,5%, berarti kan masih ada 90,5% yang berlain. Min berapa? 15 tuh nilainya Min? Mana? Mana? Ya nggak apa-apa, nanti di rumusnya min bukan tambah. Coba masukkan di rumus. Nggak salah. Itu nggak salah. Para belum yang berpengaruh satu tok itu. Tok yang berpengaruh. Yang lainnya nggak berpengaruh. Tapi penelitian itu nggak masalah ya. Penelitian itu nggak berpengaruh atau nggak berpengaruh itu nggak masalah. Itu kan temuan. Tinggal mampu nggak kamu menjelaskan, itu aja. Tapi nanti ada subjudulnya yang bahas nggak berpengaruh. Kalau udah judul baru, uji T. itu masalahnya yang sebenarnya ada yang kurang-kurang. Iya, itu diisi dulu. Bisa bermasalah. Iya, makanya diisi dulu, isi yo. Misalkan untuk sementara terus ulang di coba baru ulang. 0,36 komanya mundur 2,34%. Coba. Uji teh samping kayak tadi loh ya. Terus enter. Hasil uji T dapat dilihat pada tabel 5 ya. Tabel 5 atau tabel 6 nih? Uji T. Ini dalam kurung. Setelah titik kurung, setelah titik dalam kurung. Penting, titik 2. Penting. Variabel dikatakan berpengaruh signifikan signifikan. Sampo izin. The
dikatakan berpengaruh signifikan jika enter 1. T hitung lebih besar dari T tabel. T tabel. Koma atau enter nilai enggak, ini tadi 2. Nilai signifikansi variabelnya lebih kecil dari 0,05 ya. Dah, 0,05. Oke. Sekarang kamu copy tabel koefisien dari dari SPSS. Ya, copy. Kalau nggak mau ribet, tabel koefisien yang di regresi tadi kamu copy lagi, ulang. Yang tadi yang di Wordmu, ada atau di Wordmu sudah kamu koefisien. Turun, bantaran nih. Nah itu koefisien. Nah, Ctrl C. Nah. Ya, pakem. Sampai sini masih ada yang belum ngopi paste? Nanti biar tak suruh ngirim di grup baik, biar kamu bisa nyontoh kalimatnya. Penting step-stepnya kamu hafal dulu, kamu kuasai dulu. Udah ya? Berdasarkan tabel 5, maka dapat ditarik kesimpulan terkait hipotesis penelitian ini sebagai berikut. 1. Hipotesis pertama. Nah, sekarang silakan buka HP-nya, download T tabel. Karena kita butuh tahu dulu berapa nilai T tabelnya. Punya Mbak? Sudah download? Mana? Ini. Oh, bukan ya? R tabel T. Buka online, buka wifi-mu. T tabel. T tabel yaitu dengan cara mencari jumlah sampelmu, kasih ketemu dengan garis 0,025. Itulah nilai T tabel. Mbak, langsung ke atas. Oke, berapa sampelmu berapa? Hah? 30 ketemu kolom keempat. 30 saya bantaran ini. Ini 2,042. 2, saya turun enter. Hapus duanya. Nilai T tabel penelitian ini adalah 2,0422. Nah. Iya, coba cek ulang lagi. Takut salah. 30. Ya, 2,042 aja. 2,042. 3 angka di belakang koma. Ya. Titik. Nilai T hitung untuk variabel advertising. Nilai T hitung untuk variabel advertising
adalah 0,679. Di mana nilai tersebut lebih kecil dibandingkan nilai tabel. Dan nilai signifikansi variabel advertising adalah berapa? 0,503. Lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa HO1 diterima dan HA1 mepet, nggak spasi, ditolak. Artinya variabel advertising memiliki pengaruh, tidak memiliki pengaruh, tidak memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap keputusan pembelian. Saya ulangi dulu ya. Di atas, naik ke atas. Lagi. Mana ya ini? Di enter. 3. HO1 diterima artinya tidak berpengaruh. Namun jika HA diterima maka artinya berpengaruh. Ini HO satunya dihilangin ya, Mbak. Satunya dilangin. Jadi HO itu untuk tidak berpengaruh, HA itu untuk berpengaruh. Kan nanti kalau bikin hipotesis di proposi kan ada 2 tuh hipotesisnya. T, kolom T. Variabelmu di kolom T-nya berapa nilainya? Apa Nabita? Udah ngolah? Coba langsung analyze. Langsung regresi aja. Nanti yang validnya kamu uji di rumah aja. Biar bisa ngejar yang lain. Coba analyze. Oh, ini belum kamu rubah. 6. Mana? Apa? Iya. Lebih besar dari T tabel apa enggak? Lebih besar loh. 0,8 itu kan lebih kecil dari T hitung. Enggak ada hubungannya minus. Itu minus itu untuk pengaruh positif atau negatif. Cuman nilainya besar atau kecil gitu aja. Terus, Mbak? Ini berarti kan 1,450 ya, Pak? Ini lebih kecil dari ini. Lah ya berarti tidak berpengaruh, alias HO-nya diterima, HA-nya ditolak. Apa pergi? 40 ketemu 0,025. 2,01 gitu. 2, oh iya.
Iya. Ini bab saya kan yang enggak Kak T-nya. Bab kual itu T-nya piro 1, itu nggak berpengaruh. Kan di nol apa enggak? Mana? Ini yang di sini. Iya. Kasih nol. Enggak dong. Enggak. Oh. Berarti lebih besar dari Lebih kecil no. Kan 2 dia. Ini 2000 tuh, Pak. Lah iya. Enggak 2 koma, kan lebih besar pada 1 koma. T hitungmu lebih kecil atau lebih besar? Oh, ini tuh dibacanya T hitung. berarti ini juga 1 koma. Iya. Bukan satu titik. Bukan 1 koma. Berarti kan 2 koma lebih besar daripada, berarti T tabel Sama kayak yang Gini Pak, ini 2, T hitungmu piro? ini Pak, 2,181 itu. Nah, T tabel Theta berapa? di tabel yang kamu dipilih udah download, udah baca belum? Coba mana T tabelmu? HP-mu, T tabel. Oh, ini Pak, 2, Itu T tabel. iya Pak. T hitung T hitung 21. iya. Ya karena lebih besar T hitung kan 2,1, ini kan 2,0. Ini berarti dia berpengaruh signifikan. Oh gitu Pak. Iya. Berarti HO-nya ditolak, HA-nya diterima. Kalau tidak berpengaruh, HO diterima, HA ditolak. Kalau kamu berarti dibalik itu, HO-nya itu ditolak, HA-nya diterima. Kalimatnya menjadi berpengaruh. Nggak ada pengaruhnya min. Ya. Yang ini Pak, yang hipotesis yang ketiga. Nah kalau ini kan, walaupun kamu hilangkan minnya kan tetap kecil kan dia, 1 koma kan? Iya. Berarti kan dia tidak berpengaruh. Berarti yang sama ini itu yang X3-mu. X3 itu sama ini, gitu hasilnya. Min itu pengaruhnya positif atau negatif. Kayak ini kan ada kata positif. Ini kan ada kata positif karena dia positif, ya. Tapi kalau di sininya negatif, T hitungnya negatif, berarti sini berpengaruh negatif. Berpengaruh negatif tidak signifikan misalkan. 0, sik, kolom sik. Iya. Kan membandingkan nilai T tabel yang T hitung atau tidak membandingkan nilai sik dengan 0, Kalau negatif itu nggak ada hubungannya diterima apa nggak diterima, tapi perbandingannya lebih besar mana. Kalau T tabel itu lebih besar, maka dia ditolak itu. Berarti HO-nya diterima, HA-nya ditolak. Tapi kalau T tabel kecil, T hitungnya besar, berarti HO-nya ditolak, HA itu diterima. Pakem. Itu kayak 0,6, 0, itu, pakem. Terus Mbak, terus sampai hipotesis ketiga ini. Yang benar itu hipo, bukan hepo. Hepo ya HP, hepo. Powerbank itu hepo. Hipotesis. Itu data terus ya, Bang. Berapa Pak? Bingung itu tanda belajar. Hah? Lebih roh harusnya. Karena ini tuh Y-nya tuh nggak ada Pak, nggak ada ini. Habis. Lah di Excelmu? Ada. Ya tinggal lihat aja X-nya sampai berapa? X-nya sampai 4. X2-nya sampai 4. X3-nya sampai 4. Y-nya 4. Coba dia nemu di datamu. Enggak toh? 4. Ya sebenarnya enggak 4 tuh anunya. Semua 4 toh? 4. Itu 4 DK benar, 4 motivasi benar, 4 kreatif benar. Samping. Ya karena memang enggak ada kan? Enggak kamu copy.
Terus Ctrl C. Buka tadi SPSS-mu. Mana tadi? Udah sayang yang lama tadi mana? Itu. Data, klik data view, naik. Paste. Ini loh, Mbak. Ini ada data. Ini kan kamu nggak isi nih. Apa ini? Terus, nah ini, sini. Satu. Itu, klik, paste. Coba taruh ujungnya. Datamu nggak lengkap ini. Siji, loro. Ini terlalu loh, Mbak. Ini kan 2 ini. Mana satunya? Ini kan 2 yang kamu copy ini. Lah, iki loh yang kelesot. Berarti ini harus ngulangi nih. Karena otomatis kan yang kamu kan beda no. Coba. Terus ya sampai hipotesis ketiga. Kalau yang Y-nya 2 ya berarti 2 kali gitu jabarinnya. Data variable view berubah ini. Karena ini kan DK-nya udah geser kan, seharusnya DK kan di sini DK itu. Lah iya, dibenerin data view. Dari sini nih, ini yang ini nggak benar ya? Coba cek, kita lihat benar apa enggak. Nggak bisa kalau spasi, harus gabung. Mungkin saya cek, harus salah aja. Data view. Samping. Wes ya, benar ya? Ya wes. Sudah, coba olah lagi. Anunya belum nominal, measure. HA1. Jadi kalau dia itu kalau berpengaruh, saya aneh, ben kamu ingat sih saya. Dienter ini, dienter ini ya. Tanda titik 2 titik enter. Dalam kurung. Catatan, dalam kurung catatan. Jangan langsung dienter dulu catatan, terus titik 2. Jika T hitung lebih besar, ini lebih besar mana? Ini lebih besar. Pasti saya T hitung dari T tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Terus jika T hitung lebih kecil dari T tabel, enter aja apa? Jika T hitung lebih kecil, enggak, pakai simbol aja biar kamu. Dari T tabel, maka HO diterima dan HA ditolak, gitu aja. Jadi yang HA-nya diterima ya, Pak? Lah ya gitu aja diterima nggak, Pak? Lah ya, masa diterima? Lihat T hitungmu mana T hitungmu? Piro? 0, T hitung 0,8. Ya. Lihat T tabelmu. Kok 0,8, Pak? Itu kan 0, itu kan 898. Ya. Gitu. Lah ya, lah T tabelmu piro? 2, Lah, antara 2, sama 0, ini besaran mana? 2, Berarti besaran T? T tabel. Yang mana itu berarti? Yang mana yang dia dari ini mana yang dia ikuti?
Kalau T tabelmu lebih besar daripada T hitung, mana yang dia ikuti? Hah? Gini wes, T hitung piro? T hitung piro? Gini aja, ini, coba enter. Enter. Enter, diketahui. Itu kalimat baru dari sini, enter aja. Ini. Satu, hipotesis pertama ini, hipotesis pertama enter. Diketahui T hitung 0,898 dan T tabel 2,021. Nah, sekarang coba kamu buat kalimat kesimpulannya. Kalau itu anunya yang diketahui. Berarti dari diketahui ini dia ikut yang mana? Dari dua itu. Mudeng kurang? H0 HO biasanya nih aneh di enggak saya bukan tak bisa catatan sini di enter saya ya itu bereskan enter. Nah dua deh catatan penting jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya berpengaruh signifikan. Enter. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka HO diterima. Raiso? Sip. Awal ya. HO diterima, artinya tidak berpengaruh signifikan. Nah, sekarang datamu tinggal kamu pakai kata kunci itu aja. Itu untuk bisa tahu HO HA-mu itu ya itu aja dilihat. Berarti otomatis T hitungnya lebih besar dong, nggak mungkin. Itu. Ya udah berarti kan ikuti yang tadi. Berarti kan kalau T hitung besar coba apaannya kata kuncinya kalau T hitung besar. Tadi yang kamu tulis tadi loh. Saya tahu Pak kayaknya San. Apa? Gimana? Tadi kan nggak boleh variabelnya ada yang beda toh? Iya. Ini sama 6363. Lah iya. Pasti ada yang keliru. Wes. Ini apa? Ini HO ditolak? Tidak. Berarti ini kalimat ini. PCR tidak berpengaruh, nggak sama milik aja, biar beda. Tidak berpengaruh terhadap ini hilangin, yang positif hilangin. Positif hilangin. Nah, gitu aja. Nomor 2 sama nomor 1. Ya itu kan cuma varian penulisan. Kan kata kuncinya adalah, tapi kan kalau seluruhmu berpengaruh seluruhmu. Itu. HO, mana kalau berpengaruh ya HO ditolak dong. Berpengaruh apa nggak berpengaruh? Hah? Parabelmu coba lihat naik ke atas tabel. Mana? Nah dari tabel ini mana yang T hitung lebih besar daripada T tabel? Berapa T tabelmu? 2, T tabelmu berapa? Dari T hitung yang lebih besar dari itu tabel apa? Terus kamu jelasin etras mana? Coba etrasmu. Mana yang ngomong bahwa dia lebih besar? T hitung etras 0,229 ini dari mana nih? Perhatikan ya.
Saya suruh nambah 0 itu karena ini kan dia di depannya ada titik ya. Berarti ini harus ada huruf 0. Cuma karena ini aplikasi dia nggak bisa bikin 0, makanya dia kosongin. Tapi ini sebenarnya ada 0 di sini. Kalau yang 2 koma nggak usah kamu tambahin 0 karena dia udah bener 2 koma seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kesimpulannya? Terus biaya kesimpulannya? Baca ulang. Di mana nilai tersebut? Mana? 0,03 sama 0,05 mana yang besar? Berarti 0,3 lebih? Berarti itunya ditolak. Dan HA artinya etras memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Positif dan signifikan terhadap gitu aja. Dah. Apa, Pak? Yang hipotesis ketiga. Tabel pertanyaan adalah dalam pola 3,30. Ya udah berpengaruh kan tuh. Ini yang ini. HO ditolak, HA diterima, artinya variabel daya tarik iklan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap, ya udah benar. Udah, itu doang. Sekarang uji F terakhir ini. Setelah ini skripsi jadi siap ujian. Uji F. Lulus sih. Ya. Tabel 6. Hasil uji simultan atau uji F. Hasil uji F atau hasil uji simultan. Silakan copy tabel ANOVA yang ada di SPSS. Innova mobil ya. Koefisiennya positif ya. Sing W2 itu loh. Positif kan? Kok negatif gue tulis ini kan negatif betul sih. Nah, dibaca baik-baik. Dah. Tulis saya dengan catatan penting. Artinya biar kamu nggak kopas di bab 4 nanti. Dah. Variabel dinyatakan berpengaruh simultan. Variabel dinyatakan berpengaruh simultan. Jika enter 1 nilai F hitung hitung lebih besar dari nilai F tabel. 2. Nilai signifikasi variabel lebih kecil dari nilai 0,005. 3. Jika F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. 4. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel,
maka HO diterima dan HA ditolak. Sekarang download app tabel. Situ. Oke. Sampai apa ya? Nova. Tapi nanti kalau di bab 4 jangan ada ya. Itu cukup aja ngarahi. Ya, tabel F, tabel F itu yang hapus nama. Nah, nilai F ini adalah berapa? Enggak, Pak, bukan 12,005. Sedangkan nilai F tabelnya, nah itu cari nanti di tabel. Sudah download F tabel? Apa? Dari kolomnya F hitung, ya itu benar 5, itu. Nah, cara bacanya adalah lihat di tabel ANOVA. Coba, buka saya. Word. Nah, enggak. Nah, ini loh. Cari titik temu antara residual dengan regression. Berarti ini titik ketemunya 26 dengan kolom 3. Coba tabel F. 26 3. Enggak, dursi. 3 ini, baris ketiga. Berarti 3 ke 26. 2,98 itu. Itu ya, cara membaca F tabelnya. Lihat lihat tabelmu. Ya, 263. Surung. Download. Ini berarti 10, 33. 33. Oke. Sampel sama 0,025. Sampel piro? 48 ketemu 0,025. 0,025 loh ya. Iki loh. Wes. Hah? Sampel piro? Anu nih, kuwi iki lho enggak lho 36 lho iki. 36 karo telu. Iya, 36 kali sama 3. 36 ke bawah, 3 ke samping. Ini kan telu toh? Telu 26. 26 iki yo kira iki. 2,98 ya. Lah ya itu, F tabelmu itu. 36 apa 26 Pak? Lah itu piro? 36. Oh ya 36. Ini 2,87. Nah itu F tabelnya. Wes? Di mana nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel. Dan nilai signifikasinya 0,00 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Dah, selamat Anda jadi sarjana. Dah selesai. Maksudnya
setelah ini kan tinggal subbab pembahasan, itu kan narasi toh. Tinggal kalian menarasikan temuan ini ke pembahasan. Bab 4, bab 5 itu kesimpulan dan penutup. Berarti kesimpulan dan saran maksudnya. Ya. Penutup 5 itu penutup, kesimpulan dan saran isinya. Udah selesai. Di-sharekan ya, di-share ke. Tapi ini kan belum dikembangkan ya kalimatnya ya. Jadi enggak dong, harus kalimat penjabaran dong yang dia ya, cuma kan saya mengajarkan cara membaca angka-angkanya gitu. Masih dong. Ya kamu tinggal nyontoh di bab 45 yang ada di Google banyak cara menarasikan. Tapi jangan plak ya, nanti kena plagiasi. Lihat cara menarasikannya. Buat UTS 45. Ya, kita kan masih ada pertemuan minggu depan toh. Kalau UTS sama ininya apa yang kalimatnya panjang? Kalimat yang panjang. Itu dari skripsi. Ya, jadi tapi maksudnya semi ya, dikembangkan dari ini tapi nggak harus sedetail dengan format skripsi. Ini kan tahu dulu cara kalimatnya. Apa nih? Skripsinya. Lo kan cuma 45-nya toh, 45-nya. Pakai data ini, pakai data yang kalian udah olah. Aku tak buku laptop absen. Besok sidang wes, sampai wes sidang. Ada yang menanya? (13) Ini kan pertemuan ke berapa ini? Ke-6 ini ya? 5. Ke-7 ya? Pertemuan ke-5 ini ya? Tuh masih 5 ini. Sela? Mayang? Muhammad Rizky? Yakub? Fernanda? Naga? Hah? Di rumah. Eka? Yusrin Tika? Gak ada Tika? Anggi? Charles hadir. Ulfi? Wafi? Napita? Muhammad Raub? Aditya? Oh, tadi ada yang sakit, Mbak siapa ya? Nanin? Pinky? Selvia? Sakit? Helda? Ruri? Dela? Sukma? Vika? Rocos saya ini. Vina? Oh, internet saya tadi ya. OTW fakultas. Oh, ya saya masih di lab ini. Oh iya, wes. Oke. Ya. Oh, oke, siap. Iya. Oke. Iya. Udah? Pak, absen disuntik Pak? Iya. Absen disuntik. Jangan lupa absen disuntik ya. Belum tak garap ini. Saya kasih waktu cuma setengah jam disuntik. Alhamdulillah nggak ada pertanyaan. Nanti minggu depan kita ini ya pengembangan dari kalimat. Jadi silakan dibuat kalimatnya. Nanti ada 2 minggu ke depan kita fokus di kalimat. Di bab 45 itu ada profil objek, terus ada karakteristik responden. Nanti kita akan mulai membalik ke kuesioner.
sama ada nanti namanya tanggapan responden yang rumus-rumus yang kita buat kemarin ya, yang 4, 3, 5, 4, 3. Nah, itu akan muncul di bab 4. Jadi itu yang akan kita bedah di pertemuan minggu depan. Yang nggak datang, ya sinaulah di rumah. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya kira seperti itu kuliah kita hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan mempermudah kalian untuk lulus skripsi 3,5 tahun. Kalau ada hilaf, saya mohon maaf sebagai manusia biasa, tidak lepas dari yang manis-manis. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yuk.